Historiografi berasal dari bahasa Yunani yaitu histioro, yang berarti sejarah, dan grafia yang berarti penulisan, sehingga historiografi berarti penulisan sejarah. Historiografi kolonial adalah sebuah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad 17 Masehi hingga masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad 20 Masehi. Jenis historiografi ini berfokus pada kehidupan warga Eropa Belanda di Hindia Belanda karena penulisannya pun orang-orang Belanda atau Eropa yang memiliki budaya mencatat dan menyimpan arsip yang baik. Historiografi kolonial bisa diartikan sebagai penulisan sejarah yang muncul semasa kolonialisasi Belanda di Indonesia, dimulai sejak VOC sampai pemerintahan Hindia Belanda. Mayoritas penulisan sejarah kala itu dilakukan oleh pakar-pakar Belanda, dan banyak di antara penulisannya bahkan tidak pernah melihat Indonesia. Adapun sumber penulisan sendiri diambil terutama arsip negara, baik arsip kerajaan di Belanda maupun arsip di Batavia. Sumber dari Indonesia bisa dibilang sangat sedikit. Karena itu, historiografi kolonial lebih tepat disebut sebagai sejarah Hindia Belanda, mengingat fokus perhatian dan sudut pandangnya cenderung sepihak, yakni dari sudut bangsa Belanda terutama pemerintah kolonial. Perjuangan melawan keadilan cenderung dianggap sebagai pemberontakan, biang kerusuhan yang merusak stabilitas. Misalnya, Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 disebut sebagai pemberontakan dan mendapat sebutan Perang Jawa, The Java Orlog. Hal yang sama berlaku juga pada perlawanan lainnya yang muncul di sejumlah kawasan. Salah satu warisan historiografi di Indonesia yang tidak dapat diabaikan adalah historiografi kolonial. Historiografi tersebut menempatkan orang Barat Belanda sebagai pelaku utama. Hal ini merupakan perkembangan logis dari situasi kolonial ketika penulisan sejarah bertujuan utama mewujudkan sejarah dari golongan yang berkuasa beserta lembaga-lembaganya. Sejarah VOC inilah yang mengawali historiografi kolonial, yang tentu saja tidak dimulai sebagai penjajahan ketika Cornelis de Houtman merapatkan kapalnya di pelabuhan Banten. VOC yang datang ke Indonesia tidak bertujuan untuk melakukan kolonialisasi, tetapi memperoleh rempah-rempah yang diperlukan di Eropa. Ketika VOC di atas angin, maka sejarawan yang akan menulis kehidupan mereka akan dilandasi oleh penaksiran yang subjektif dengan pandangan yang bersifat neerlandocentrisme. Neerlandocentrisme dikarakterisasikan sebagai fakta bahwa para agen Belanda berperan di barisan terdepan dalam sebagian peristiwa sejarah, sementara orang-orang pribumi hanya memainkan peran kecil. Sesuai dengan namanya, yaitu sejarah kolonial, maka sebenarnya kuranglah tepat apabila disebut dengan penulisan sejarah Indonesia. Lebih tepat disebut sebagai sejarah bangsa Belanda di Hindia Belanda Indonesia. Mengapa demikian? Hal ini tidaklah mengherankan sebab fokus pembicaraannya adalah bangsa Belanda, bukanlah kehidupan rakyat atau kiprah bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda. Itulah sifat pokok dari historiografi kolonial, ialah Europesentrisme atau Belanda sentrisme yang dibentangkan atau diuraikan secara panjang lebar di dalam aktivitas bangsa Belanda. Pemerintah kolonial, aktivitas pegawai company, dan mengabaikan segala aktivitas yang dialami oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Penulisan sejarah Indonesia masa kolonial berawal dari tahun 1816 hingga 1942. Meskipun pertama kali Belanda tiba di Indonesia tahun 1602 dengan VOC, dalam kurung waktu penjajahan Belanda terdapat dua macam penulisan sejarah di Indonesia. Yang pertama penulisan Belanda dan yang kedua penulisan Indonesia. Penulisan sejarah Indonesia yang dilakukan oleh sejarawan Indonesia dapat dikatakan tidak banyak berbeda metodenya dari sebelum penjajahan. Salah satu perbedaannya adalah berkurangnya mitos dalam penulisan itu. Historiografi kolonial banyak dipengaruhi tradisi penulisan sejarah di Eropa abad ke-19 di bawah tokoh
Leopold van Ranke, yang dianggap sebagai bapak historiografi modern. Historiografi kolonial yang bersandar pada sumber-sumber arsip resmi negara mempengaruhi konstruk sejarah yang dihadirkan. Ciri-ciri historiografi kolonial di Indonesia, yaitu ada 7. Nah, yang pertama merupakan sejarah orang Belanda di Hindia Timur Indonesia. Yang kedua, sumber yang digunakan yaitu sumber dari pemerintah Belanda, baik di negaranya maupun daerah jajahannya. Yang ketiga, bersifat diskriminatif atau membedakan. Artinya, bangsa Belanda yang serba mulia dan terhormat, orang-orang pribumi Indonesia diabaikan dan hanya dianggap sebagai alat untuk kepentingan Belanda. Yang keempat, bersifat Eropa sentris dan fokusnya ke Belanda sentris. Artinya, yang diuraikan atau dibentangkan secara panjang lebar adalah aktivitas bangsa Eropa, terutama orang-orang Belanda. Pemerintahan kolonial, aktivitas para pegawai company atau orang-orang kulit putih. Yang kelima, menganggap bahwa Hindia Timur Indonesia belum memiliki sejarah sebelum kedatangan orang-orang Eropa atau Belanda. Yang keenam, bentuk tulisan yaitu berupa laporan-laporan, yakni memori tulisan serah jabatan atau laporan khusus kepada pemerintah pusat di Batavia mengenai kekuasaan dan peluasan wilayah pejabat yang bersangkutan. Biasanya dilengkapi dengan data statistik dan pemetaan gambaran suatu daerah. Yang ketujuh, isinya berupa sejarah politik dan tokoh-tokoh besar. C. Tokoh dan karya historiografi kolonial. Yang pertama, History of Java tahun 1817, penulisnya Thomas Raffles. Yang kedua, Indonesia Sociological Studies, penulisnya Skerrick. Yang ketiga, Indonesian Trade Association, penulisnya Van Lier. Yang keempat, Indonesian Society in Transition, penulisnya Wertheim. History of Java. History of Java merupakan buku berbahasa Inggris yang mengisahkan tentang keadaan penduduk, adat istiadat, keadaan geografi, sistem pertanian, perdagangan, bahasa, dan agama di Pulau Jawa. Penulis dari buku ini adalah Thomas Stamford Raffles, mengawali karirnya sebagai juru tulis di perusahaan Hindia Timur pada 1795. Selama bekerja, ia dikenal sebagai sosok yang rajin, tekun, ulet, dan ambisius. Kedatangan Raffles ke Pulau Jawa terjadi pada 1811 setelah ia ditugaskan menjadi Letnan Gubernur Jawa yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal Inggris di India, Lord Minto. Selanjutnya yaitu E. Pengaruh dan ciri-ciri dari karya William Marsden dan Raffles dengan bukunya Historia of Java. Seorang pejabat tinggi Belanda datang ke Istana Yogyakarta membawa seekor harimau putih besar sebagai hadiah bagi Sultan. Ia mendengar bahwa Sultan sangat menggemari adu harimau dan kerbau. Abdi keraton pun segera sibuk mempersiapkan arena untuk laga antara harimau dan kerbau itu. Dalam laga yang disaksikan seluruh penghuni keraton itu, kerbau milik Sultan berhasil mengalahkan harimau. Sultan sangat girang atas kemenangan kerbaunya. Sama sekali tidak tahu alasan mengapa orang Jawa di sekitar mereka tersenyum begitu lebar. Tulis Hannigan halaman 299. Barangkali orang Belanda baru menyadarinya setelah History of Java terbit pertama kali pada 1817. HJ adalah publikasi pertama yang memberikan informasi tentang Jawa dan penduduknya secara lengkap. Flecke menilai karya Raffles itu jauh dari netral tetapi isinya menarik dan ditulis secara berlian. Sejak mula, Raffles memang mempunyai minat besar kepada bahasa dan adat istiadat Jawa. Salah satu tindakan pertamanya usai menguasai Jawa adalah mengaktifkan kembali Batavia's van Kunsten en Wetenschappen atau masyarakat kesenian dan keilmuan Batavia. Nah, Raffles pertama kali mengutarakan niat menulis buku tentang Jawa dan masyarakatnya kepada Elton Hammond, keponakannya, pada tahun 1813. Saat itu, dia masih menjabat sebagai Letnan Gubernur Jenderal Jawa. Raffles mendapatkan bantuan dari Thomas
Horsfield, naturalis kebangsaan Amerika, itu telah meneliti tanaman berkhasiat medis di Hindia Belanda sejak 1801. Dan ia juga mahir di geologi. Atas dorongan Raffles pula, Horsfield memperluas penelitiannya tentang sejarah alam dan zoologi. Nah, Raffles juga mengakui bahwa ia menggunakan juga sumber dari Middelkoop. Salah satu bagian dari History of Java dijelaskan mengambil referensi langsung dari Middelkoop. Namun, pada beberapa bagian lain banyak data-data Middelkoop yang dipakai tanpa menyebut sumbernya lagi. Dari bahan-bahan yang dikumpulkan atas bantuan anak buah, kolega, dan priai pribumi itulah Raffles mulai menyusun bukunya. Buku itu akan menggambarkan secara lengkap Pulau Jawa, iklimnya, penduduknya, peninggalan masa silamnya, dan sejarahnya. Nah, karya Raffles itu kemudian terbit hanya 2 tahun setelah masa kerjanya di Jawa habis pada 1819. Nah, berkat History of Java, nama Raffles mendunia sebagai seorang cendekiawan. Predikatnya itu bahkan melampaui profesi utamanya sebagai birokrat kerajaan Inggris.